Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi fungsi kuadrat tentang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Langsung saja kita mulai. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua sama besar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas, artinya A lebih dari 0. Jika kita buat garis vertikal atau garis dari atas ke bawah melalui titik puncaknya, ini dinamakan sumbu simetri, atau nanti kita bilang XP. Maka kita akan lihat nilai X-nya. Sementara itu, untuk nilai optimumnya atau YP, kita lihat nilai Y-nya. Pada gambar di atas, sumbu simetri atau XP jelas sama dengan 3, nilai optimum atau YP sama dengan negatif 1, titik optimum XP, YP sama dengan 3, negatif 1. Keterangannya, karena grafik terbuka ke atas, maka titik tersebut adalah menjadi titik terendah, sehingga itu adalah titik minimum. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah, artinya A kurang dari 0. Jika kita buat garis vertikal dari atas ke bawah melalui titik puncaknya, itu dinamakan sumbu simetri atau XP. Maka kita akan lihat nilai X-nya. Untuk nilai optimumnya atau YP, nanti kita akan lihat nilai Y-nya. Pada gambar di atas, sumbu simetri atau XP-nya sama dengan 1, nilai optimum atau YP-nya sama dengan 4, titik optimum XP, YP yaitu 1,4. Keterangannya, karena grafik terbuka ke bawah, maka titik tersebut menjadi titik tertinggi atau maksimum. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c adalah bilangan real, dengan a tidak sama dengan 0. Ini fx-nya sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan a-nya, sehingga menjadi fx sama dengan a dikali dalam kurung x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a, dengan a tidak sama dengan 0. Ini jika a-nya dikali masuk menjadi ax kuadrat, a dikali masuk menjadi bx, a dikali masuk menjadi c. Selanjutnya, fx sama dengan a dikali dalam kurung x kuadrat ditambah b per ax ditambah setengah dikali b per a, kemudian dipangkatkan 2. Karena kita jumlahkan dengan setengah dikali b per a dipangkatkan 2, maka kita harus kurang dengan hal yang sama, yaitu setengah dikali b per a dipangkatkan 2 ditambah c per a. Sehingga fx sama dengan a dikali dalam kurung x kuadrat ditambah b per ax ditambah b pangkat 2 menjadi b pangkat 2, 2 pangkat 2 menjadi 4, a pangkat 2 menjadi a pangkat 2, dikurang b pangkat 2 per 4 a pangkat 2 ditambah c per a.
dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan sehingga menjadi fx sama dengan A dikali dalam kurung kelompok pertama yaitu x kuadrat ditambah b per A x ditambah b pangkat 2 per 4A pangkat 2 dikurang dalam kurung b kuadrat per 4A kuadrat dikurang c per A. Kenapa ini tanda negatif? Karena jika negatif yang di luar sini dikali masuk dengan negatif yang di dalam sini, hasilnya akan positif. Ingat, A ditambah B dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga X kuadrat ditambah B per AX ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2 dapat diubah menjadi X pangkat 2 ditambah B per AX ditambah B per 2A dipangkatkan 2 sama dengan X ditambah B per 2A dipangkatkan 2. Untuk B pangkat 2 per 4A pangkat 2 dikurang C per A, kita samakan penyebut dengan 4A kuadrat. Sehingga 4A kuadrat dibagi 4A kuadrat itu hasilnya 1. 1 dikali B kuadrat hasilnya B kuadrat. Dikurang 4A kuadrat dibagi A hasilnya 4A. 4A dikali C yaitu 4AC. Sehingga fx sama dengan A dikali dalam kurung X ditambah B per 2A dipangkatkan 2 dikurang dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Kemudian A-nya dikali masuk. Sehingga fx sama dengan A dikali dalam kurung tanda plusnya diubah menjadi min dikali min. Sehingga X dikurang min B per 2A dipangkatkan 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 4AC itu adalah rumus diskriminan. Kemudian minnya dikali ke dalam kurung sehingga menjadi min D per 4A dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian min B per 2A ini adalah rumus untuk sumbu simetri, sedangkan min D per 4A ini adalah rumus untuk nilai optimum. Sehingga fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai sumbu simetri yaitu xp sama dengan min b per 2a. Dengan nilai optimumnya adalah yp sama dengan min d per 4a sama dengan min d-nya dalam kurung b kuadrat kurang 4ac per 4a. Selanjutnya, langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan bentuk parabola, dia terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi atau titik puncak P, yaitu XP, YP. Yang kelima, mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4. Contoh, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 1 per 2. Penyelesaian,
Diketahui fungsinya fx sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 1/2. Kita dapatkan a-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 4, c-nya adalah 1/2. Yang ditanya sumbu simetri dan titik optimum. Jawab, sumbu simetri atau xp sama dengan min b per 2a. Sehingga sama dengan min, b-nya kita ubah dengan min 4 per 2. Dikali a-nya kita ganti dengan 1. Sehingga min dikali min 4 hasilnya plus 4 per 2 sama dengan 2. Nilai optimum atau YP sama dengan min D per 4A sama dengan min dalam kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan min dalam kurung B-nya adalah min 4 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah 1/2 per 4 dikali A-nya adalah 1. Sehingga sama dengan min dalam kurung min 4 dipangkatkan 2 itu 16 dikurang 4 dikali 1 dikali setengah itu adalah 2 per 4 dikali 1 adalah 4. Sehingga sama dengan min 14 per 4 sama dengan min 7/2. Sehingga titik optimumnya adalah xp, yp yaitu 2, negatif 7/2. Nomor 2, tentukan apakah fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum, tentukan nilainya. Penyelesaian. Diketahui fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17. Kita peroleh a-nya adalah min 2, b-nya adalah min 12, C-nya adalah min 17. Yang ditanyakan, tentukan apakah ada nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jawab, karena nilai A sama dengan negatif 2, jelas negatif 2 itu kurang dari 0. Maka parabola terbuka ke bawah, sehingga yang ada hanya nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah YP sama dengan min D per 4A sama dengan min dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan min dalam kurung B kuadratnya adalah min 12 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah min 2 dikali C-nya adalah min 17 per 4 dikali min 2 sama dengan min dalam kurung min 12 pangkat 2 itu adalah 144 dikurang 4 dikali min 2 dikali min 17 itu adalah 136 per 4 dikali min 2 itu adalah min 8. Sehingga sama dengan min 8 per min 8 sama dengan 1. Yang ketiga, sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Penyelesaian. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Kita dapatkan a-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 3, c-nya adalah negatif 10. Yang ditanyakan adalah sketsa grafiknya. Jawab, karena A sama dengan 1, jelas A itu lebih dari 0. Maka parabola terbuka ke atas. Yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang 3X ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X dikurang 5 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 5,0 dan min 2,0.
Selanjutnya, dicari titik potong dengan sumbu Y dengan X sama dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0 dikurang 10. Sehingga Y sama dengan negatif 10. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 10. Yang keempat, mencari titik puncak P dengan XP, YP. XP sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya kita ganti dengan negatif 3 per 2 dikali A. A-nya adalah 1. Sehingga min dikali min 3 hasilnya positif 3 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga sama dengan 1 per 1 per 2. Untuk YP sama dengan min D per 4A. Sama dengan min dalam kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sama dengan min dalam kurung B-nya adalah min 3 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah min 10 per 4 dikali 1 sama dengan min dalam kurung min 3 pangkat 2 itu adalah 9 ditambah min 4 dikali 1 dikali min 10 itu adalah plus 40 per 4 dikali 1 itu adalah 4. Sehingga sama dengan min 49 per 4 sama dengan min 12 1 per 4. Jadi, titik puncak P, XP, YP sama dengan P 11 per 2, min 12 1 per 4. Kemudian kita gambar grafiknya. Titik potong dengan sumbu X adalah 5,0. Titiknya berada di sini. Dan min 2,0 yaitu di sini. Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 10. Titiknya di sini. Titik puncaknya adalah 11 per 2, min 12 1 per 4. Titiknya di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, grafiknya seperti ini. Nomor 4, dua buah bilangan jumlahnya 72. Tentukan hasil kali maksimum dua bilangan tersebut. Jawab. Misalkan dua bilangan tersebut C dan D, maka C ditambah D sama dengan 72. Sehingga C sama dengan 72 dikurang D. Sehingga FD sama dengan C dikali D sama dengan 72 dikurang D dikali D sama dengan 72D dikurang D kuadrat. Karena diminta nilai maksimum, maka D sama dengan min B per 2A sama dengan min 72 per 2 dikali min 1 sama dengan min 72 per min 2 sama dengan 36. Sehingga didapatkan C sama dengan 72 dikurang 36 sama dengan 36. Jadi hasil kali maksimum dua bilangan itu adalah 36 dikali 36 sama dengan 1296. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih.